Pak Gerit atau Prof. Gerit, lahir di Solo ya. Oh Jakarta ya, tanggal 7 Agustus 1949 ya, 49. Dan kemudian tentu riwayat pekerjaan pendidikan itu bisa kita searching ya, dan sedikit saya memberikan informasi bahwa beliau pernah menjadi bagian ya dari perjalanan tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, pernah mengajar di sini kalau saya tidak keliru, kami masih SMA 83 sampai 85 ketika beliau menjadi Ketua Majelis Jemaat Immanuel Makassar, yang kemudian sejak saat itu pindah ke Yogyakarta menjadi dosen tetap sampai dengan sekarang. Ada begitu banyak buku-buku yang kemudian dihasilkan oleh beliau. Nah, tapi yang pertama kalau saya tidak keliru adalah buku yang sangat monumental ya, dari Israel ke Asia ya, dan itu menjadi buku wajib ya ketika kita bicara tentang teologi dan teologi kontekstual. Beliau ya dari Glasgow ya, Inggris ya, Skotlandia ya, S3 beliau. Ya baik, Bapak Ibu saudara-saudara mahasiswa, ya tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah teologi publik ya, dari teologi publik Kristen di Indonesia dari masa reformasi ke masa pasca reformasi. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, saya langsung saja mempersilahkan kepada beliau dan berharap khususnya mahasiswa dapat memberi perhatian dan mencatat ya apa yang beliau sampaikan. Dengan penuh hormat dan kasih disilakan. Terima kasih Pak Ones. Kalau boleh sedikit mengenai diri saya. Jadi waktu kecil saya dibesarkan di Makassar dan orang tua saya warga jemaat GBIB yang pada hari Minggu selalu ibadah di kapel STT. Iya, sebelum Bukit Zaitun ada juga sudah. Jadi itu, dan kalau ada acara-acara di STT intim, karena orang tua saya itu bersahabat baik dengan rektor pada waktu itu, yaitu Ibu Manuputi Manusama. Kalau ada acara di intim oleh mahasiswa, saya masih kecil sekali, saya sering datang dan lihat. Jadi ada kenangan masa kecil juga dengan STT intim. Tapi saya loncat aja ke, jadi ini pertama kali saya pakai kopiah. Mengapa? Kopiah ini tadinya milik dari Pendeta Nitis Harsono. Nah, ini kan ada persidangan sinode GBIB dan Pak Nitis itu salah satu calon. Lalu saya bilang kalau Pak Nitis menang jadi ketum, kopiahnya mau saya warisi gitu. Dan ternyata betul. Saya kira Anda sudah tahu semua, Pendeta Nitis Harsono yang pernah menjadi ketua STT intim sebelum Ibu Lydia, sekarang adalah ketua umum Sinode GBIB. Ya. Jadi ya itulah. Dan setelah saya pakai rasanya enak gitu loh. Iya, karena angin-angin toh nggak oke. Iya, jadi kita bicara sekarang tentang teologi publik, dan saya juga tahu bahwa teologi publik itu salah satu core dari
teman-teman di STT Intim. Jadi ya mudah-mudahan nyambung lah ya, bisa, atau kalau enggak kita bisa berdiskusi mengenai apa itu teologi publik. Nah, bahan materi yang Anda lihat yang saya kira sudah dibagi dan bisa di-share aja, jadi saya minta di-share screen aja. Itu pertama kali saya kemukakan di sidang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia IP pada bulan Juli yang lalu di UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Dan saya agak terkejut karena dalam persidangan ini AIPI atau IP itu ternyata sudah mempunyai definisi mengenai teologi publik. Ya, jadi menurut mereka teologi publik menekankan pada nilai-nilai iman sebagai dasar etika sosial dan wacana publik dan bersifat dialogis, transformatif, kritis, dan inklusif. Teologi publik tidak hanya berbicara kepada komunitas internal umat beragama, tetapi juga kepada masyarakat luas dengan bahasa moral universal. Jadi menarik, IP ini kan organisasi sekuler, tapi mereka pakai istilah teologi publik. Jadi maksudnya teologi ini bukan teologi Kristen saja, tapi teologi dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Dan makanya mereka bicara tentang sifatnya yang bersifat dialogis, transformatif, kritis, dan inklusif. Nah, saya setuju dengan definisi ini, tetapi ya itulah istilah ada masalah kan tentang hubungan antara publik dan teologi. Jadi kalau kita mau betul-betul berangkat dari teologi dan mengkaitkannya dengan publik, tentu masing-masing agama harus bisa bersama-sama merumuskannya dan bagaimana itu bisa disampaikan kepada publik yang tentu seperti Anda tahu terdiri dari macam-macam ya pemikiran-pemikiran. Tapi karena saya orang Kristen dan teolog Kristen, saya hanya tentu saja bisa bicara tentang teologi publik Kristen. Dan teologi publik Kristen adalah wacana teologis Kristen yang terjadi dalam ruang publik, baik ruang publik yang terbatas dalam forum komunikasi sesama anggota komunitas gerejawi maupun ruang publik dalam forum komunikasi masyarakat yang lebih luas. Nanti pada penutup saya akan kembali lagi ke persoalan publik dan teologi. Nah, dalam ilmu teologi Kristen, saya kira sudah agak biasa sekarang kita bicara mengenai teologi praktis etis sebagai teologi publik. Ya. Jadi hal-hal praktis kan mengatur tindak tanduk etis moral. Tadinya hanya berhubungan dengan individu saja, namun sekarang disadari bahwa iman, teologi dan ajaran tidak hanya terbatas pada pendampingan individu saja, melainkan juga pada pendampingan komunitas, bahkan masyarakat. Nah, lalu teologi publik seperti yang berlangsung di aras akademis atau pada kalangan aktivis itu saya sebut sebagai teologi publik Kristen akademis aktivis, singkatannya TPKA. Tapi di pihak lain, teologi publik bisa lahir dalam kesadaran religius kolektif komunitas atau masyarakat berupa teologi masyarakat atau rakyat, people's theology. Jadi arahnya terbalik dari teologi publik di
sekolah teologi. Nah, jadi ada dua ya, ada TPKA, Teologi Publik Kristen Akademis Aktivis, dan Teologi Publik Kristen Masyarakat TPKM. Dan idealnya tentu saja apabila TPKA dan TPKM bisa berjalan bersama-sama. Nah, biasanya TPKM muncul duluan, kemudian TPKA menyusul dalam rangka membangun pemikiran sistematis ya. Tapi tidak selalu begitu, bisa jadi juga TPKA karena merasa ini urgen mulai melemparkan pemikiran-pemikiran untuk dipertimbangkan oleh masyarakat Kristen, lalu kemudian ke masyarakat umum. Nah, sudah banyak isu-isu yang dibicarakan, yang saya sebut di halaman 3 itu ada beberapa, yaitu mengenai Pancasila, bencana alam, demokrasi elektoral, electoral demokrasi, diskriminasi etnis, orientasi seksual, pandemi COVID-19, dan ekologi. Tapi kalau saya mau membahas semua ya kita tidak punya waktu. Jadi saya hanya bahas tentang ya, apa yang menurut saya paling penting, yaitu isu tentang Pancasila. Jadi sekarang kita masuk ke teologi publik Kristen mengenai Pancasila. Pada masa reformasi, reaksi teologis dominan yang muncul dalam TPKM bukanlah sambutan terhadap munculnya masyarakat yang lebih demokratis, melainkan kekhawatiran bahwa masyarakat Kristen yang dianggap berada dalam kedudukan yang mantap karena mendukung status quo di bawah pemerintahan Orde Baru yang melaksanakan Pancasila, tapi yang secara hegemonik ya, akan berada dalam posisi yang lebih lemah. Ruang publik yang tadinya didominasi oleh wacana Pancasila ditengarai akan berubah menjadi wacana agama mayoritas, dan hal ini akhirnya ikut menyebabkan konflik berdarah Kristen Islam di Poso, Ambon, dan Halmahera 1999 sampai 2002. Anda tahu semua ya. Dan bahkan saya kira ada yang mengalami juga itu. Tapi kemudian kedua komunitas berdamai dan sampai sekarang kurang lebih berdamai ya. TPKM membangun teologi publik yang saya namakan teologi kebangsaan dalam rangka mengatasi kekhawatiran di atas. Dan salah satu cirinya adalah mendambakan ruang publik yang bebas dari simbol-simbol keagamaan. Nah, TPKA pada waktu itu mengikuti jalur pemikiran TPKM. Jadi singkatnya TPKM itu memberi konfirmasi ya. Jangan khawatir, Pancasila akan tetap menjamin kedudukan orang Kristen sebagai warga negara Indonesia yang tidak berada di bawah warga yang beragama lain, juga tidak di bawah agama mayoritas. Dan bahkan dalam banyak tulisan, ungkapan mayoritas dan minoritas ditolak. Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama, dan agama Kristen tidak boleh dilihat sebagai ghetto, kelompok yang ditempatkan pada tempat tertentu dan di situ aja. Maka dalam masa reformasi sering muncul ungkapan bahwa Pancasila adalah harga mati. Nah, itu tidak berarti bahwa tidak ada pemikiran kritis, ada juga sih dari waktu ke waktu, terutama pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid.
Namun TPKM waktu itu tetap mencari dukungan penguasa. Bahkan banyak yang mengharapkan agar Gus Dur menghapuskan SK 2 Menteri yang dianggap amat membatasi pembangunan rumah ibadah Kristen. Tapi sampai sekarang tidak dihapuskan. Wacana Pancasila yang seperti ini memang lebih bersifat apologetis, maksudnya untuk kalangan sendiri ya. Tetapi wacana apologetis pada dirinya sendiri tidak perlu dianggap negatif dulu, oleh karena bisa juga menjadi alat komunikasi dalam rangka memicu penerimaan atau setidaknya pengertian dari masyarakat luas. Dan relasi Pancasila dengan iman Kristen dijelaskan dengan berbagai cara, mulai dari Pancasila sebagai pelengkap dari iman Kristen sampai ke Pancasila dan Mukadimah UUD 45 sebagai mukjizat pewahyuan dari Yang Ilahi kepada umat Kristen di Indonesia, sehingga bisa hidup dalam alam kemerdekaan di sebuah negara kebangsaan. Jadi teologi kebangsaan ini menjadi dasar untuk mendukung kekuasaan yang ada dengan syarat tertentu. Selama pemerintah secara aktif melindungi masyarakat Kristen dalam rangka mengatasi kekhawatiran ini, maka pemerintah akan mendapat dukungan masyarakat Kristen. Jadi wacana yang muncul dari sini biasanya adalah mengenai relasi gereja dan negara. Relasi yang baik adalah apabila negara atau pemerintah melindungi kepentingan gereja, misalnya berkaitan dengan perizinan pembangunan rumah ibadah. Nah, sulitnya perizinan ini menyebabkan minimumnya teologi publik TPKM di masa pasca reformasi yang mendampingi teologi kebangsaan dari masa reformasi. Saya menamakannya teologi keagamaan. Teologi ini tidak lagi menuntut ruang publik yang bersih dari simbol-simbol agama, dan contohnya dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan kebaktian Kristen yang diadakan setiap hari Minggu di depan Istana Negara di Jakarta dalam rangka memprotes pembatalan pembangunan GKI Yasmin. Nah, meskipun kekhawatiran ini bisa dimengerti, kalau dikaitkan dengan definisi IP di atas, maka tentu saja teologi publik ini perlu diperkembangkan sehingga tidak hanya bersifat apologetis saja, melainkan juga meliputi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tadi sudah diperlihatkan tanggapan TPKM terhadap reformasi yang tidak berkaitan dengan munculnya masyarakat yang demokratis dengan posisi umat Kristen, dan tafsiran Orde Baru terhadap Pancasila yang bersifat hegemonis yang praktisnya berfungsi untuk membela kepentingan penguasa di masa reformasi digantikan dengan pemahaman Pancasila yang lebih terbuka dengan penghayatan terhadap kelima sila secara berimbang. Saya kira Anda tahu pada masa reformasi yang sekarang telah terbentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang disambut baik oleh TPKM maupun TKA dan diharapkan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi
karena ada DPIP, semua pemikiran TPKM maupun TPK mungkin bisa dikirimkan ke BPIP untuk dipertimbangkan dalam rangka nanti menjelaskan kepada publik mengenai aplikasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi saya mulai aja dari bagaimana teologi publik Kristen itu berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, tentang sila pertama, di masa Orde Baru, ketika Pancasila dijadikan satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, gereja-gereja dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan, ormas, dan harus mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasar mereka. Nah, di sidang raya PBB Ambon 86 disepakati membuat kompromi Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar dan Pancasila sebagai asas. Setelah reformasi 98, ada beberapa gereja yang mengeluarkan asas Pancasila ini dari anggaran dasarnya, tetapi banyak juga yang tetap mempertahankannya dengan mengikuti pandangan bahwa Pancasila adalah harga mati. Di dalam masa pasca reformasi, TPKM maupun TPKA tampaknya menganggap persoalannya sudah selesai, entah dicantumkan atau tidak dalam anggaran dasar gereja. Sebagai warga negara, Kristen mengakui ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Tinggal teologinya yang masih bisa mempertimbangkan apakah Pancasila sejajar dengan agama, ataukah di bawah agama, atau lebih tinggi dari agama. Di pihak lain, banyak kalangan Kristen yang memahami sila pertama sebagai alasan untuk melaksanakan misi yang bersifat Kristenisasi. Negara yang sudah mengakui berketuhanan perlu dihantar untuk mengenal dalam tanda kutip Tuhan yang benar. TPKA dan lembaga-lembaga Kristen sudah beberapa kali menyatakan dalam ruang publik bahwa agama Kristen tidak melakukan Kristenisasi, melainkan pelayanan Kristen yang holistik atau menyeluruh terhadap masyarakat yang lebih luas sebagai tanda atau kesaksian iman. Tetapi dalam kenyataannya TPKM mengabaikan faktor pelbagian agama dan menekankan bahwa penambahan jumlah pengikut merupakan ciri dari agama Kristen. Alasan lain yang digunakan dalam rangka kontestasi di ruang publik ini adalah kebebasan beragama, disingkat KB. Isu perizinan rumah ibadah Kristen sering dikaitkan dengan KB dan HAM, tetapi perizinan rumah ibadah agama lain di wilayah mayoritas Kristen mengalami masalah yang sama. Jadi ada contoh di buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kemenak mengenai masalah pembangunan masjid di Kupang NTT 2011 yang diprotes oleh masyarakat Kristen di sekitar, tapi akhirnya selesai 2016. Nah, tentang KB termasuk dalam wacana HAM, namun wacana HAM yang sekarang ini tidak lagi bersifat melindungi kepentingan individual semata-mata, tetapi juga kepentingan komunal, termasuk kepentingan komunitas yang tidak diperhitungkan sebagai agama resmi. Maka di ruang publik mulai muncul wacana kebebasan beragama dan berkeyakinan KBBI. Wacana ini muncul sebagai tanggapan kritis terhadap konsep moderasi beragama dari Kementerian Agama RI yang menekankan moderasi beragama dengan wujud kerukunan dan toleransi beragama.
Saya setuju pada konsep moderasi beragama, namun saya juga setuju apabila konsep ini dilengkapi dengan KBB dan bahwa semua agama di Indonesia, termasuk agama Kristen, perlu mempraktikkan moderasi beragama demi kemaslahatan bangsa. Sila kedua. Dalam pemahaman sila kedua, sering terdapat kesalahpahaman dalam TPKM bahwa yang ilahi mesti bertentangan dengan yang manusiawi. Yang ilahi itu rohani individual, sedangkan yang manusiawi itu duniawi sosial. Dengan sendirinya perhatian lebih banyak ditujukan kepada sila pertama daripada sila kedua. Akibatnya kejadian-kejadian berupa pelecehan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab sering tidak muncul dalam wacana Kristen. Misalnya dalam khotbah hari Minggu, tetapi juga dalam interaksi bermasyarakat. Dalam situasi masa kini berupa perubahan sikap resmi terhadap masyarakat adat dan kelompok-kelompok berkeyakinan, tidak jarang reaksinya adalah negatif. Oleh karena sebelumnya kelompok-kelompok marginal ini menjadi sasaran kristenisasi. Dalam menanggapi kambing hitaman warga Tionghoa yang baru-baru ini menjadi wacana lagi akibat upaya menyangkali pemerkosaan massal terhadap perempuan-perempuan Tionghoa tahun 1998. Anda ingat ya, ada Fadlizon itu. Sikap TPKM maupun TPKA tidak jelas. Hal ini mengherankan oleh karena cukup banyak dari warga Tionghoa adalah orang Kristen. Sepertinya ada masalah perbedaan etnis, kalau perbedaan rasial yang membantu membuat ketidakjelasan ini. Yang diperlukan adalah lebih banyak perjumpaan dan penerimaan satu terhadap yang lain, sehingga baik TPKM maupun TPKA dapat bersuara cukup nyaring dan kuat dalam isu-isu pelecehan kemanusiaan. Patut dikemukakan juga upaya TPKA untuk mengangkat ke atas masalah penolakan terhadap kalangan LGBTQ. Pada tahun 2016, NPH-PDI menerbitkan surat pastoral yang menganjurkan umat Kristen dan warga lainnya untuk berhenti menganggap kalangan LGBTQ sebagai orang berdosa atau orang yang sakit jiwa. Tetapi anjuran ini mendapat ancaman dari TPKM yang tampaknya tetap mengandalkan pada warisan para misionaris di masa lampau yang menafsirkan beberapa ayat di kitab suci menurut perspektif budaya Victoria yang seperti diketahui amat anti-LGBTQ. Nah, tadi saya mengungkapkan bahwa biasanya TPKM yang membuka isu dan disusul oleh TPKA yang mengkonkretkan isu. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, TPKA membuka isu, tetapi TPKM malah membungkam isu. Akhirnya NPH-PDI terpaksa mengambil sikap low profile, dan ketika anggota NPH-PDI digantikan dengan yang baru, isu ini hilang, digantikan oleh isu-isu yang kemudian. Saya termasuk mendukung surat pastoral NPH-PDI di atas, dan saya berusaha untuk memberi tafsiran alternatif terhadap penafsiran dominan anti-LGBTQ dan dengan melihat perkembangan perubahan sikap terhadap LGBTQ di Asia, terakhir di Thailand kan, saya berharap mudah-mudahan terjadi juga perubahan sikap di negeri kita.
Sila ketiga, dalam interpretasi terhadap persatuan Indonesia dalam era reformasi TPKM tidak lagi berusaha untuk mengatasi stigma orang Kristen sebagai antek Belanda seperti pada masa perang reformasi, melainkan mempertahankan keberadaan orang Kristen sebagai warga negara yang sah dari Republik Indonesia dan yang kandungannya dan di bawah yang lain, termasuk di bawah penganut agama mayoritas. Tadi sudah saya sebut bahwa istilah mayoritas dan minoritas dihindari. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa dari sejumlah orang Kristen adalah minoritas, maka hal ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa di wilayah-wilayah tertentu seperti Tanah Batak, Minahasa, Timor, Ambon, Halmahera, Papua, umat Kristen merupakan mayoritas. Teologi kebangsaan muncul sebagai tanggapan terhadap kandungan nasionalisme dalam sila ketiga masa pra-reformasi ya. Hal ini berlawanan dengan identitas suku dari banyak gereja di Indonesia yang sering menjadi masalah intern dalam relasi antar gereja-gereja itu sendiri. Situasinya tergantung dari relasi antara nasionalisme atau lebih baik nasionalitas dan etnisitas. Pada masa reformasi yang pertama menjadi acuan dan cita-cita persatuan yang sejajar dengan persatuan Indonesia muncul dalam konsep gereja Kristen yang besar GKY, yaitu peleburan dari gereja-gereja GKY menjadi satu gereja. Dalam masa reformasi yang kedua menjadi acuan dan konsep GKY sudah jarang dibicarakan baik oleh PKM maupun PKA. Dalam masa reformasi, gereja-gereja bergumul dalam rangka mengatasi dampak polarisasi di antara nasionalitas dan etnisitas, tetapi belum jelas hasilnya berupa sebuah teori publik sesuai dengan IP. Jadi kalau boleh segera saya mengatakan teman-teman yang menulis skripsi atau tesis atau disertasi dan berasal dari gereja suku ini dijadikan topik kan aktual sekali. Nah, saya mencoba membayangkan yang pertama, baik pengayayan antara nasionalitas dan etnisitas tidak bisa dilakukan secara ideologis dalam arti dibahas sebagai bab sendiri, melainkan harus selalu dihubungkan dengan sila-sila yang lain dalam Pancasila, termasuk ketuhanan yang Maha Esa. Jeremy menggunakan istilah nasionalisme berketuhanan, godly nationalism, dalam rangka mengamati agama Indonesia. Dia menggunakan istilah ini secara negatif untuk menunjukkan kekuasaan negara dalam rangka menentukan agama resmi dan yang tidak resmi. Tetapi istilah ini juga bisa digunakan secara positif untuk menandai sebuah paham nasionalisme yang dibatasi sehingga tidak terjadi nasionalisme yang absolut di mana right or wrong my country atau right or wrong my suku. Demikian juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka pelaksanaan KB dan KBB sebagai perwujudan penghayatan terhadap sila kerakyatan yang tidak identik dengan populisme dalam rangka menjaga negara persatuan dari bahaya yang ditimbulkan negara kesatuan otoriter dan demikian juga dengan keadilan sosial
yang dapat mencegah polarisasi di antara mereka yang berada di pusat center dan mereka yang ada di pinggiran margin. Nah, dalam menghadapi munculnya teori kelemahan yang tadi, pemahaman teori kebangsaan yang menekankan pada kesetaraan sebagai warga negara Indonesia, baik bagi orang Kristen maupun orang bukan Kristen, perlu ditambah dengan kesadaran umat Kristen untuk bersedia menerima yang lain dalam keberlainan. Orang bukan Kristen diterima hanya sebagai sesama warga negara, melainkan juga sebagai sesama warga negara yang beragama lain dan menghayati aspirasi dan tradisi keagamaannya yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, agama-agama sering mengupayakan pertemuan kesamaan komunalitas. Hal itu tidak salah dan sinkretisme dalam arti positif menjadi bukti akan hal tersebut. Namun pada saat yang sama, perbedaan perlu tetap dirayakan. Itu berarti dalam ruang publik orang tidak alergi terhadap simbol-simbol agama seperti halnya di negara-negara sekular, tetapi juga dan terutama tidak alergi terhadap beragam simbol agama. Sila keempat. Dalam sila keempat ini orang biasanya menghubungkannya dengan prospek sistem demokrasi. Saya bisa salah sebelumnya di gereja Kristen kurang lebih model manajemen yang kita lakukan demokratis kan, ada pendetanya, ada juga majelisnya, dan ada wakil jemaat yang boleh langsung berkomunikasi dengan semua. Jadi istilahnya itu kongregasional, presbiterial, tapi terserah ya. Pokoknya adalah kita punya model demokratis kurang lebih ya. Tapi seperti sudah saya sebut tadi, tanggapan terhadap kembalinya demokrasi di Indonesia tidak di situ tanggapannya berkaitan dengan posisi yang dikhawatirkan akan melemah di ruang publik. Nah, TPK memang untuk melaksanakan pendidikan demokrasi, terutama menjelang pemilu, tapi tampaknya di TPKM terdapat paradoks antara kehidupan demokrasi dalam gereja dan kehidupan orang Kristen di publik. Jadi pedoman TPKM, saya bisa salah protes atau kritis saya, pedoman TPKM tetaplah bahwa yang baik bagi orang Kristen adalah jaminan perlindungan dari mereka yang memegang kekuasaan. Jadi meskipun masyarakat menjadi tidak demokratis, bagi TPKM tidak masalah. Yang penting adalah bahwa penguasa melindungi kepentingan Kristen. Namun seperti diketahui pada pemilu lokal Jakarta 2015 terbukalah kesempatan bagi warga gereja-gereja untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses demokrasi. Pada waktu itu calon gubernur Jakarta, Anda tahu semua, Ahok yang adalah warga Tionghoa dan Kristen. Mayoritas umat Kristen yang ada di Jakarta Raya dan juga di wilayah lain di Indonesia sangat antusias dengan pemilu.
kesuksesan selama sebelumnya membuat mayoritas Kristen yakin bahwa impian bagi PPKM dan PPKA mengenai orang Kristen yang berada di puncak pimpinan negara dapat dan akan terwujud meskipun masih dalam arah dan saya mengamati bahwa dalam masa reformasi ini dan bisa tampak dalam masa pemilu lokal Jakarta 2019, umat Kristen telah membangun teologi berupa teologi keagamaan sebagai alternatif terhadap teologi kebangsaan yang selama ini dipegang. Namun impian Ahok kalah dalam pemilu kali ini dan malah dituduh melakukan penodaan agama dan akhirnya mayoritas umat Kristen yang terdiri dari warga Filipina maupun warga Tionghoa mengalami kekecewaan berat yang menurut saya bersifat traumatis. Kepercayaan terhadap sistem demokrasi elektoral amat merosot. Perasaannya adalah bahwa jikalau sistem demokrasi elektoral diberlakukan dalam masyarakat yang beragama mayoritas, maka yang minoritas akan selalu kalah dalam pemilu. Mereka membandingkan yang sukses ketika ditunjuk menjadi gubernur dan gagal ketika menjadi calon gubernur dan ikut pemilu. Nah, bagaimana menanggapi trauma terhadap sistem demokrasi elektoral ini? Saya bukan pakar politika, politik saya. Tapi yang bisa saya sampaikan hanyalah apa yang berkaitan dengan yang terlibat dalam pemilu lokal Jakarta 2012 adalah teologi keagamaan yang bersifat kontestatif. Kontestatif melawan. Kalau mereka tonjol-tonjol ini kita tonjol melawan. Dan hal ini bukan terjadi hanya pada waktu pemilu yang memang dengan pemilu, tapi juga sebelumnya. Nah, teologi keagamaan yang kontestatif ini adalah teologi publik yang kontestatif dan itu perlu diubah menjadi lebih realistis dan rekonsiliasi. Itu berarti tidak ada mengharapkan bisa memenangkan pemilu, apalagi pemilu nasional, melainkan menunjukkan perhatian kepada masalah-masalah sosial, ekonomi, ekologi yang dialami bersama dari suatu teologi publik yang bersifat interreligius. Mengenai masalah-masalah ini akan lebih lanjut. Namun sementara dapat saya katakan bahwa tradisi demokratis Kristen yang sudah dipraktikkan lama di kalangan gereja dapat diaplikasikan keluar ke masyarakat. Namun dalam wujud yang realistis, rekonsiliasi, interreligius, pelayanan sosial, ekonomi gereja berupa pemberdayaan yang perlu dilaksanakan baik gereja maupun yang bukan warga gereja. Salah satu contoh dapat Anda lihat catatan kaki 27. Hal ini sudah dilakukan beberapa tahun lamanya oleh gereja Kristen di Jawa Wetan, gereja Kristen di Jawa Timur, yang program pelayanan dan kesaksiannya sungguh-sungguh berusaha menaikkan derajat para petani, terutama petani kopi, dan hal ini dilakukan secara lintas agama. Jadi ada sebuah jemaat GKJ punya koperasi para petani kopi
ketua korporasinya orang Muslim dan anggota NU dan anggota-anggotanya agama Muslim. Dan ketika saya tanya ada masalah, jauh kami malah oke. Jadi warga-warga kita yang pelosok-pelosok yang sama-sama berusaha meningkatkan taraf hidup, diam-diam sudah melaksanakan Pancasila UUD 45 tanpa kabar buah. Nah, yang terakhir penghayatan sila di masa reformasi tidak berubah sejak masa reformasi, yaitu program-program mengentaskan kemiskinan yang bersifat karitatif dan reformatif dan utamanya ditujukan pada diri sendiri. Namun dalam era pasca reformasi kita dikejutkan dengan data dari World Bank bahwa jumlah orang miskin di Indonesia malah tinggi sekali. Dari jumlah penduduk 255,1 juta terdapat 194,4 juta orang miskin. Itu berbeda dengan BPS, yaitu hanya 24 juta. Nah, data World Bank tidak dibantah. Menurut saya karena World Bank kan yang membiayai kita. Itu berarti masalah kemiskinan tetap penting dan tidak bisa diabaikan oleh Kristen di Indonesia. Dan tadi sudah disebutkan kita ini terdapat salah paham antara yang individual dan yang sosial, sehingga yang sosial seringkali diabaikan. Tetapi TPK lalu muncullah berbagai macam yang publik. Saya hanya omong dua menyebut dua, yaitu pertama dari yang menekankan bagaimana gereja-gereja Kristen memperhatikan kalangan bisnis, bisnis kecil-kecil itu yang sudah berusaha ekologi, tetapi di mana-mana tidak didukung. Yang kedua adalah teologi publik yang menekankan pada keadilan atau baik pada ketidakadilan yang terjadi, dan tokohnya adalah JB Bono Wiratno. Baik Yahya maupun Bono Wiratno adalah guru besar KDW. Nah, bagi Bono Wiratno tadi yang awal-awal ada masalah antara teori yang publik, bagi dia itu bukan masalah. Pokoknya di mana saja orang Kristen bersuara menyoroti masalah ketidakadilan, itu dan teologi publik. Nah, saya nanti saya komentari yang pertama teologi dari Yahya. Ya memang saya konteks kita karena tadi World Bank konteks kita adalah kemiskinan. Tetapi karena sejak masa kalangan menengah Indonesia banyak dan miskin, saya pikir teologi publik dari Yahya perlu dipertimbangkan. Dan kalau Bono Wiratno menekankan bahwa yang penting adalah suaranya, sorotannya, saya mesti ada teologinya. Tapi saya tahu bahwa merumuskan teologi, apalagi dalam merumuskan bagaimana menyampaikan komunikasi pada publik itu tidak mudah. Lama ya. Padahal biar cepat-cepat. Jadi kalau sudah urgen
meskipun saya berbeda pendapat dengan Wiratno, kalau masalah Kristen, PKA dan PKM menerima pendapat beliau bahwa semua form Kristen adalah teori, ya tidak apa-apa juga. Saya kira itu Bapak nanti yang lain kita bisa diskusikan. Ya, baik, kita beri aplaus. Beliau sudah memberikan begitu banyak hal. Memang saya belum memiliki makalah yang disampaikan oleh beliau, tapi tentu Bapak Ibu saudara sudah mengikuti melalui monitor yang ada. Oh, sudah dibagi. Tentu saya memberikan komentar dulu, tapi sedikit catatan bahwa kemudian teologi publik itu diartikan sebagai upaya orang Kristen ya untuk berpikir dan berkontribusi terhadap peranan publik, baik masyarakat luas, politik, sosial dan seterusnya. Nah, kemudian memang ruang-ruangnya cukup luas, ya, relasi agama-agama, pluralisme, keadilan sosial dan lain sebagainya. Tapi kemudian beliau memberi batasan lebih pada bagaimana melihat penghayatan dari dua perspektif, TPKA dan juga TPKM, khususnya menyoroti bagaimana Pancasila dihayati tidak hanya sebagai ideologi, tapi juga sebagai landasan bijak kemudian kita sebagai anak bangsa mengeksplorasi diri dan seterusnya. Nah, kemudian beliau juga menarik, ya, misalnya tadi mengenai teologi kebangsaan, ya, bicara dari perspektif, kalau saya tidak keliru, sila 4 tidak salah, ya, bicara tentang secara, tapi juga bagaimana upaya gereja, ya, mencari atau menemukan makna yang lain dari keberlainan yang ada dalam sebuah realitas. Nah, kemudian saya mencari tadi misalnya contoh, ya, misalnya masalah Ahok, ya. Nah, tapi juga ada fenomena yang terbaru, yaitu Sersilau untuk Maluku Utara. Ini kan sebuah fenomena yang terbalik dari apa yang pernah dialami oleh Ahok, ya, tapi juga apa yang dialami oleh Sersilau, ya, triple minoritas, tapi kemudian diberi ruang atau kepercayaan. Apakah ini juga pengembangan dari adanya penghayatan yang fundamental terhadap Pancasila? Silakan Bapak Ibu saudara, saya minta informasi dari Prodi. Kita punya waktu berapa menit dari sekarang sampai jam 1. Itu berarti kita punya waktu kurang lebih 35 menit. Ya, saya memberi kesempatan untuk 3 orang. Ya, berharap karena ini waktu terbatas, oleh saya minta untuk 3 orang itu, ya, satu dari S1, satu dari ya, satu dari S2 dan satu mungkin dari dosen yayasan. Boleh begitu? Ya, S2 dulu. Rio, ya. Kemudian ini dua S2 ini Carlos. Oh, buka aja ya. Rio, Carlos dan mungkin dosen. Ya. Ya, jadi 4 ya, satu dari S1 dan ya, silakan berturut-turut dari Rio, ya, to the point ya. Cek. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama, terima kasih Pak Prof untuk kesempatannya, karena tadi saya sambil senyum karena
belakangan ini para mahasiswa lagi banyak terkonsentrasi di teologi publik, tapi saya sepakat bahwa tidak ada asas definisi yang jelas dengan pembagian TPKM dan TPA. Kemudian saya langsung bahwa ternyata inilah merupakan definisi yang paling relevan. Karena misalnya di Sekolah Tinggi Filsafat Mulia Sasana Malang itu menggunakan teologi publik dalam perspektif pertama metodologis dan metodologis yang ada dalam ruang akademis, praksis, yang kemudian suara-suara dari Martin. Nah, sederhananya bahwa ternyata metodologi itu keterlibatan antara dua ruang ini. Itu pengantar pertanyaan saya. Apakah teologi publik yang kemudian didefinisikan oleh misalnya beberapa teolog, misalnya Martin dan lain sebagainya, itu adalah corak ideologi barat, sehingga kita dipaksa untuk bagaimana melihat teologi publik yang relevan dengan konteks Indonesia, dengan beberapa konteks yang tadi disebutkan. Yang kedua, saya kemudian semakin bingung untuk melihat bagaimana kedudukan apa yang dinamakan teologi publik, teologi keagamaan, teologi kebangsaan, karena memang hampir banyak aspek misalnya. Kalau tadi dari Prof. Giri, kami curiga bahwa mungkin karena bicara soal tapi muatan Prof. Bono bicara soal pembebasan holistik. Apakah kedudukan ini tergantung pada siapa yang melihat dan mendefinisikan? Dan yang ketiga saya mau bertanya, apakah menurut Prof konstruksi teologi publik ini cocok digunakan untuk sebagai logi salah gereja karena banyak kritik yang akhir-akhir ini muncul tentang ekklesiologi familia dan lain sebagainya, yang kemudian melihat bahwa ini inklusif, padahal anggota GPI ini hidup di kantong Kristen, kantong kemiskinan Indonesia bagian timur. Nah, apakah reformasi ekklesiologi GPI beberapa orang yang menggunakan ekklesiologi familia mutu injeksi perspektif teologi seperti Prof sampaikan, kurang lebih begitu. Saya kembali, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Saudara Carlos. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, sedikit tanggapan dari saya, sepakat dengan yang disampaikan oleh Saudara Rio bahwa dalam pandangan saya teologi publik itu kemudian menghasilkan sebuah teologi yang baru, itu tergantung pada siapa yang membicarakan teologi publik itu. Seperti materi yang disampaikan oleh Prof itu hendak mengarahkan kita bagaimana melihat teologi publik di konteks kita masing-masing. Nah, ini dalam konteks yang sangat luas, yaitu dalam konteks Indonesia. Tapi kemudian bagaimana kita membawa itu dalam konteks gereja-gereja masing-masing, misalnya gereja Raja, Gemit atau GTE, melihat berdasarkan pada konteks iman ia berada, sehingga menghasilkan sebuah teologi publik yang mau dikatakan bisa bersifat lokal. Nah, itu tanggapan saya. Kemudian yang berikut adalah pertanyaan saya. Nah, Prof telah berbicara mengenai teologi publik Kristen Indonesia, dan di situ disebutkan mengenai teologi agama, di mana perjumpaan antara agama dalam satu negara dalam satu negara. Pertanyaan saya, apakah dalam perjumpaan antara agama-agama dalam teologi agama, bagaimana dengan posisi spiritualitas yang plural? Posisi spiritualitas yang plural dalam teologi publik itu sendiri seperti apa? Itu mungkin pertanyaan saya ucapkan terima kasih dan saya kembali. Ya, terima kasih. Nama. Ya, baik. Atas materi yang sangat luar biasa, Prof. Perkenalkan, nama saya Yosua Benwase, mahasiswa semester 7 dari RTRT Makassar. Ya, baik, saya langsung saja kepada pertanyaan. Di mana tadi Prof sempat menyampaikan bahwa tentang
SK 24 dan hal itu ketika kita melihat pada sekarang banyak bangunan gereja yang dihambat, banyak gereja yang tidak bisa dan juga banyak pembangunan gereja yang sudah selesai tapi dipaksa untuk keluar karena ketika kita melihat dari SK 24 yang dikeluarkan oleh orang-orang mayoritas memegang itu sebagai patokan untuk menghambat pembangunan rumah ibadah yang menjadi pertanyaan saya ketika melihat tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa sampai sekarang pun tidak ada solusi. Apa pandangan PGI dan apa usaha konkret yang akan dilakukan dari PGI untuk mengatasi hal tersebut? Pertanyaan saya kembali. Makasih Pak Maris. Makasih Prof. Ini TPKA dan TPKM ini menarik sekali karena kita semua ini kan nanti akan jadi teolog bukan saja sudah. Nah, bagaimana peran kita sebagai teologi publik sebagai akademisi di dalam teologi publik dalam masyarakat. Nah, ini sangat penting. Nah, apa yang kita akan buat sebagai seorang teolog untuk menghadirkan nilai-nilai teologi Kristen di dalam kehidupan masyarakat. Ya, tadi saya kasih contoh lah, misalnya kasus LGBT kemarin. Kami sebagai PGI itu mudah-mudahan sekali ya serangan lah dari kok bisa PGI seolah-olah membiarkan dan mengizinkan. Nah, lalu kami katakan bukan tapi PGI sebenarnya melihat bahwa LGBT itu adalah orang-orang yang perlu digembalakan atau diselamatkan kalau tetapi PGI itu mengatakan bahwa kita tidak dapat, tapi ada kecenderungan setiap orang yang biasa yang kecenderungan saya kemarin sudah di Eropa misalnya di Jerman sudah diizinkan perkawinan seorang pendeta teman-teman itu kawin laki-laki terus ketua pemuda perempuan kawin perempuan. Jadi waktu saya bercerita teman-teman kawin, saya tanya sama anak saya, siapa yang menjadi suami? Nah, ini menarik. Jadi gereja bukan berarti tapi kita harus. Yang kedua tadi tentang apa namanya isi sumbang ibadah. Saya pikir itu ya peraturan bersama menteri itu memang saya selalu bilang begini memang ada syarat 90 yang rekomendasi tapi bukan soal itu bahwa kita harus sebagai seorang teolog bisa hadir di masyarakat supaya mungkin 10 orang saja yang kita dapat karena hubungan dengan masyarakat yang baik. Oleh karena itu kita sebagai pemimpin nanti ke depan ya kita sudah harus lihat. Ya saya terlalu bangga ya saya bagian dari durian banyak sekali kami dikasih komunikasi aktivitas agama itu yang sangat menolong apa yang disampaikan tadi oleh adik kita banyak hamba. Kita bicarakan dengan baik apa jalan keluarnya sehingga kita benar-benar sebagai teolog di tengah masyarakat supaya kita ya bermanfaat berguna bagi masyarakat dan komunitas kita sebagai itu aja. Ya, demikian penanya pertama. Ya, boleh langsung. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi Mas Rio memang kalau mau dilihat secara menyeluruh wacana berteologi gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi kan belum ada satu definisi yang sama masing-masing satu usaha membangun bayangannya sendiri. Jadi kalau contoh yang saya berikan itu dua dengan ide apa bayangan sendiri itu seperti apa. Dan
secara bergurau saya bilang jangan-jangan nanti IGS punya lagu sendiri, tapi jangan kuat capek. Jadi tidak apa-apa. Jadi definisi bisa kemudian kita kan memang terbiasa kalau pelajaran definisi dulu. Coba sekarang kita balik itu juga baik sekali. Rio mungkin sudah. Rio teologi publik Widya Sasana ya. Itu kan tokoh-tokoh di sana, Romo, Profesor Sarwanto, dalam buku saya terakhir judulnya juga dari reformasi pasca reformasi. Saya mengevaluasi pemikiran teman-teman media sosial itu, dan saya katakan itu teologi tapi lingkungan sendiri. Jadi bagaimana gereja Katolik bisa mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah bersama kita sebagai orang Indonesia. Tapi menurut saya sudah bisa bayangkan, baik dari IP maupun dari saya, teologi tidak hanya pada masyarakat kita, tapi juga bagaimana kita ke masyarakat di luar. Dan menurut saya ini kesempatan baik, karena IP itu kan organisasi masyarakat, dan mereka undang kita untuk ambil bagian. Bisakah kita mencoba membangun bahasa teologi yang tidak terlalu mewarisi istilah-istilah doktrinal dan sebagainya, yang hanya kita bisa gimana. Nah, saya tidak arah yang lebih ekstrim, yaitu sudah kita pakai aja bahasa warga negara, itu sama juga dengan iman. Jadi negara sama dengan gereja. Saya tidak mau tetap ada sebetulnya ya. Tapi memang kita kasih kepada yang lain. Apakah sama dengan bedanya ada teologi publik yang kita mau bangun tetap menghargai agama. Martin kan mewakili masyarakat sekuler yang mengasumsikan bahwa mereka sudah tidak mengacu ke agama kalau berkaitan dengan masalah-masalah publik. Gitu loh. Tapi Indonesia bukan negara juga negara agama, tapi khas negara Pancasila. Dan kalau ada dia suka dengan pemahaman itu, bolehlah saya pendapat seorang besar Amerika yang sering datang ke ICS tempatnya media, yaitu Hugh Hefner. Dia berkata
definisi dari teman-teman itu memang tidak cukup menghargai agama. Jadi kita lebih baik. Itulah. Jadi kita tidak usah kita tetap orang-orang agama berteologi. Tapi kita hanya senang di dalam terus mengkomunikasikan cita-cita kerajaan Allah dengan bahasa yang bisa disampaikan kepada publik. Nah, lalu tentang kebangsaan dan keagamaan, saya mencatat perkembangan yang terjadi juga dari Purnawirawan yang jaya. Jadi tadi saya katakan bukan satu teologi, tapi berbagai teologi publik yang mungkin saya artinya bisa sesuatu yang dapat terpakai bersama dalam eklesiologi. Tapi saya kira dalam berteologi kita perhatikan pertama yaitu gambaran ilahi, what kind of God, dan disebut Kristologi. Tapi kedua, what kind of community, komunitasnya bagaimana, gereja yang dalam suasana Pancasila dan berbagai agama ini. Dan yang ketiga, what kind of missiology, ya dalam artian ini komunikasi luar mengenai apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita bagi kelompok yang lebih besar. Jadi jangan lagi tapi apa harapan kita dan minimal masyarakat bisa mengerti kalau dia terima bisa mengerti lah. Nah, dari teologi supaya itu kan bukan dari saya. Saya kan tadi bilang dari people dan dari TPK. Contoh yang saya berikan dari jadi saya katakanlah buat deskripsi evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan saya langsung bertanya tentang teologi agama. Jadi menurut saya bagaimana dengan spiritualitas kita? Wacana dari agama mana Kristen, Islam, Buddha dalam negara Pancasila harus dibiasakan dengan spiritualitas masing-masing. Jadi tadi kan saya bilang kita menerima yang lain bukan sebagai warga negara, tetapi sebagai warga negara yang agamanya berlainan. Nah kalau di ayat ditujukan kepada umat Muslim, jangan ada. Tapi kalau di kalangan kita jadi kita sering kali mau bergaul dalam dataran negara. Kita tidak mau dia sebagai warga yang beragama lain. Gimana kalau sekarang kita bisa mendukung keagamaan dan menghargai meskipun lain. Lalu dari SK2 Menteri itu ya sudah kita berharap aja. Saya kira Anda berharap Prabowo mau menghapus itu. Saya kira kalau dihapus berikutnya
Tapi untuk hal ini kita harus cari. Ini perlu diakali orang di Jogja atau di Jakarta. Ini perlu diakali. Jadi di Yogyakarta ada satu gereja berdiri di wilayah GPIB Cukuwati. Itu tidak ada masalah. Itu di kampung, di desa. Mengapa? Karena hubungan orang Kristen di situ yang lain sangat baik. Jadi ketika orang Kristennya minta izin bangun gereja, mereka bilang, silakan, kami juga ikut. Tidak jauh dari saya, dirilah sebuah gereja dari teman-teman gereja Injil Indonesia. Ya, seperti Anda tahu, sering sangat eksklusif. Tapi kok bisa juga gitu? Jadi menurut saya mereka pandai mengakali yang berwenang atau bisa dibangun. Tapi yang kedua, ini mungkin Anda sudah lihat, tapi saya mulai dengan contoh yang terjadi jauh di masa pembangunan Akbar Tanjung ya. Itu kan di setiap bulan sudah disediakan untuk gereja, untuk masjid, untuk wihara, pura dan sebagainya. Tetapi sering terjadi gereja orang Kristen tidak suka. Gereja mana? Kalau ikut tapi banyak tidak suka apa itu bukan. Nah di Surabaya ada contoh bagaimana kita di masalah kurang. Jadi kapilnya ini lalu begitu gereja saya juga salah ikut. Di sini di Rungkung ya. Ini GP sebelahnya dan orang berunding baik-baik supaya kebaktian pada waktu ini tidak tabrakan dengan kebaktian. Jadi saya ulang, apa enggak bisa sekalian satu gereja aja? Oh tidak, karena ada peri-peri persembahan. Nanti masing-masingnya. Nah ini hal-hal seperti itu. Coba percayalah pada jangan pada uang itu. Nah yang ketiga, saya ke Manado ya. Banyak sekali gereja. Tapi kenapa sini ada gereja, di belakangnya ada gereja sama-sama. Ada. Nah, lihat baju kemana-mana. Jadi ada wilayah yang sama sekali bukan kita bikin proyek gereja. Mungkin alasannya di tempat biasa bisa, tapi pendekatannya kurang baik. Saya kira masalah biasa. Menurut saya awal pendekatannya kurang baik. Jadi perlu kita perhitungkan pendapat atau perasaan. Nah kita biasa masa tidak toleran, tidak kasih contoh tentang pembangunan masjid di Kupang. Itu juga perasaan orang Kristen. Masa di wilayah kita ada simbol yang sangat besar sekali. Kita boleh coba memperhitungkan perasaan dari komunitas yang besar dan sebagainya. Itu juga masuk dalam yang baru sekarang. Yang keempat,
kenapa itu seringkali gereja-gereja tetap bikin gereja sini meskipun sudah ada gereja. Ah, ini untuk Pak Adri ya. Karena tidak konsekuen kesepakatan pengakuan terhadap wilayah pelayanan. Dan ini kan sudah mulai bicara tentang pengakuan iman bersama PGI, dokumen-dokumen keesaan, dokumen keesaan sekarang tidak itu, tapi sebelumnya itu di sini. Jadi sudahlah, GBB jangan kita itu aja, itu sudah wilayah raja, gereja dan sebagainya. Tapi ini karena sudah diambil dan jadi masalah. Bagaimana kita dalam rangka kali SKD mencoba juga introspeksi diri. Pak Adri SK2-nya sudah ya Pak. Tapi tentang LGBT. Jadi surat pastoral itu tadi sudah saya katakan ya, menghimbau agar warga gereja berhenti menilai LGBT sebagai orang yang berdosa karena teologi Kristen katanya hanya mengakui laki-laki dan perempuan dan pernikahan laki-laki perempuan dan apa namanya tidak ada terhadap orientasi seksual karena dianggap penyakit jiwa ke penyimpangan psikologi. Tetapi karena perkembangan muncul dalam ilmu dan juga tradisi beberapa suku atau kalangan etnis di Indonesia yang mengakui orientasi seksual, maka PGI menunjukkan hal itu. Nah, seperti dikatakan oleh Pak Adri, reaksinya sangat hebat. Akhirnya dalam MPLPGI mengeluarkan statement mengenai hal ini. Tapi saya bayangkan akhirnya gereja-gereja menolak himbauan pastoral ini ya. Nah, gereja saya hari ini menerima dalam gereja pengakuan terhadap orientasi seksual. Jadi diakui bahwa memang ada orang-orang yang sudah. Tetapi menolak pasangan. Jadi oke lah, you LGBT, tapi you harus serius. Nah, pertanyaannya, kasihan. Bagaimana dengan pasangan sudah ada? Jadi dalam saya kan melakukan penelitian bertemu dengan teman-teman pendeta-pendeta gereja-gereja di Jakarta. Mereka bilang di gereja pasangan sangat setia gereja, sangat baik kepada sesama gereja, tidak yang kemarin Anda tahu maksud dan kepada gereja mau pada masyarakat mereka banyak orang-orang kalangan atas dan banyak sumbangan. Jadi kalau mereka ditolak lari.
Jadi saya pikir, nah dalam buku saya ada. Saya memang bilang nggak ada orang di Indonesia pernikahan sesama jenis. Tapi barangkali dengan mengikuti saran kalau ada pasangan pendeta secara konfidensial dan minta agar pendeta memberkati mereka. Tidak usah dijadikan upacara kayak dua pendeta mau dilestui. Jadi saya pakai istilah persetujuan, bukan pemberkatan. Kalau kita berkait dengan gereja kan, saya pakai persetujuan, direstui supaya mereka itu tidak merasa dilempar dari gereja, tidak merasa dikucilkan. Jadi apa salahnya gitu. Dan saya kita sebutkan banyak dari rumusan yang terjadi itu bukan dari kita, tapi dari budaya Fiaturia yang di abad 19 sangat. Bahkan saya juga ayat-ayat mengenai Sodom dan Gomora itu kalau ditafsir secara cermat tidak perikop itu apa mengkritisi kan rombongan mau memperkosa dua malaikat geng-geng penjara di asrama, mudah-mudahan tidak di asrama teologi. Itu yang jadi apa namanya ya? Coba kita bisa lebih terbuka lagi dari sekedar bilang kita saya mengerti Pak Gomar. Jadi dia kasih turun sedikit ikhwannya. Oh tidak, memang tidak ada di surat-surat itu. Tapi kalau di mana-mana sudah, di Taiwan sudah, di Thailand sudah, Filipina, tapi sudah biasa di sana ada hal-hal resmi DPR tapi lama-lama nah mayoritas teman-teman kita yang muslim. Nah dalam saya kalau tidak ada yang membela, kalau kita pun tidak membela mereka, terus mereka harus Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali-kali ya. Rupanya pembahasan yang terakhir menghilangkan rasa lapar. Ya, memang masalah LGBT ini hal yang terus kontroversi. Saya ingat Pak Geri 2016 ketika surat-surat kepala muncul di kelas kami S3 Tiga Wacana Bapak memberikan tugas kepada kami memberikan tanggapan, dan ternyata di kelas itu yang terdiri dari 12 juga bervariasi tanggapan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Baik Ibu Saudara, kita akan akhiri. Nah, tapi saya perkenankan saya memberikan tidak simpulan, tapi highlight beberapa catatan yang pertama. Definisi teologi publik yang memang bervariasi, ya, tergantung tentu pendekatan, dan tetapi juga perlu kita ketahui bahwa teologi publik itu terlalu luas dan juga tergantung siapa yang mendefinisikan. Nah, kemudian yang berikut
ya jangan terjebak pada definisi. Jadi beliau mengatakan definisi saja hal yang berikut, tapi kesepahaman kita kemudian bagaimana menghadirkan gereja hadir untuk melihat dan berkontribusi terhadap persoalan publik yang dihadapi oleh tidak hanya jemaat, masyarakat dan juga bangsa. Beliau mengatakan menghadirkan karya Allah yang harus juga dirasakan oleh semua orang, termasuk saudara-saudara kita juga yang LGBT. Menarik tadi terakhir bahwa beliau menyampaikan bahwa GPIB sudah menerima orientasi seksual sebagai sebuah realita yang juga yang menjadi bagian yang tidak bisa kita pungkiri yang keberadaan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi kita ya atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan sidang raya dan tentu kami seluruh sekretaris akademika ya STFT Makassar, saya atas nama pimpinan menyampaikan selamat atas terpilihnya fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan kebanggaan kita Bapak Pendeta Nitis Putra Sana Sansono yang adalah juga mantan ketua STM menjadi ketua umum dan juga Sekum adalah EPSER lalu alumni seangkatan dengan ibu ketua dan saya bertetangga dengan beliau di rumah ujung waktu-waktu itu. Demikian sekali lagi terima kasih Pak Prof. Tuhan kiranya memberkati. Silakan Pendeta Jack. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Simsi bersama dengan Pendeta Ones yang sudah memfasilitasi perjumpaan kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan kenang-kenangan kepada Prof. Simsi dan di tempat saja ya Prof ya. Pak Adri mohon kesediaannya untuk memberi cendramata kepada Pak Geri. Mari tolong ambil dokumentasi yang bagus ya Yusuf ya, tidak terlalu jauh ya. Bapak bisa aja dari situ, terlalu jauh ya. Adri. Pen di situ aja. Ambil yang bagus. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Kak Andri, silakan duduk kembali. Oh berdiri dulu, Ibu Ketua silakan. Pak Geri masih ada satu lagi. Kita dapat buku dari Pak Geri, ada oleh perpustakaan Tafsir Kitab Daniel. Ambil foto, silakan kembali Ibu Bapak. Pak Geri duduk dulu sebentar. Teman-teman mahasiswa kita Pak Geri di
garis besar teologi perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya buku baru yang paling terbaru apa tadi judulnya Pak? Dari reformasi ke pasca reformasi sayangnya habis dan sementara kita diintip setahu saya belum menggunakan itu. Karena itu Pak Gerit berjanji ya Bapak berjanji untuk menghubungi penerbitnya untuk diterbitkan ulang. Nanti jika sudah ada maka kemudian kita akan menggunakan secara bersama-sama di kelas-kelas. Kita akan mengakhiri semua perjumpaan kita pada siang hari ini dan kita akan berdoa minta kesediaan pendeta Jennifer untuk berdoa bagi kita. Kita mohon maaf ya, kita makan ruangan masing-masing. Kita tidak makan di ruangan anak-anak mohon maaf kalian agak gambar makan karena kita masih makan ruangan. Mari pendeta Jen. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, satu kata kita bersyukur mengakhiri kegiatan ini dengan baik. Mari berdoa. Pada siang hari bersyukur kepadamu hingga saat ini kami masih diberikan kekuatan, bahkan semangat untuk dapat menyelesaikan seminar kami pada siang hari. Terima kasih Tuhan untuk ilmu yang boleh kami terima. Biarlah sungguh menjadi spirit bagi kami semua untuk bergerak di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Biarlah pengembangan teologi publik ini Tuhan juga menjiwai semangat kami di SDFD Makassar. Kami bersyukur kepadamu menghadirkan Profesor yang pada saat ini menjadi narasumber. Kiranya Tuhan terus memberi dia kekuatan dan kesehatan dalam tugas dan pelayanan dia di UKDW. Tuhan memberkati dia, biarlah dia senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang yang selalu memakai dia dalam kehidupannya. Juga bagi pasca sarjana yang boleh menjadi fasilitator kegiatan ini, Tuhan berkati pimpinan dan juga pimpinan sekolah bahkan yayasan yang boleh memfasilitasi seminar ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, biarlah kampus ini selalu menjadi kampus yang menjadi dapur teologi bagi banyak orang khusus bagi mahasiswa. Kami akan kembali melakukan berbagai aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Tetap memohon pertolongan biarlah kami bisa melakukannya dengan baik. Kami akan kembali ke rumah kami Tuhan juga tuntun dan semua. Ini doa kami Tuhan, syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.